Miliarder asal Finlandia, Thomas Ziliakus mengatakan bahwa dirinya sudah mengajukan tawaran untuk membeli Inter Milan dari Suning. Berbicara kepada LaTV Nerazzurra melalui FC Internews, Ziliakus juga mengatakan bahwa dia akan senang jika menjadi salah satu pemilik klub. "Saya sebenarnya telah mengajukan tawaran kepada Presiden Inter Steven Zhang," ungkap sang miliarder. "Tetapi saya tidak ingin membicarakannya secara detail karena hal itu harus tetap di belakang layar. Steven bergabung dengan Inter ketika masih sangat muda, dia menunjukkan keberanian. Dia melakukan pekerjaan dengan sangat baik sehingga pantas mendapatkan ucapan selamat dan rasa hormat." Lanjut Ziliakus, "Saya tidak hanya tertarik menjadi pemilik tunggal Inter, namun saya juga akan senang jika bisa menjadi mitra dengan pemilik saat ini atau dengan pemilik baru nantinya. Yang penting adalah menjaga Inter tetap dekat di hati saya dan para penggemar, juga tidak semata-mata hanya untuk bisnis. Saya memiliki kekuatan finansial dan teknologi untuk membawa klub ke level yang lebih tinggi, dan itulah mengapa saya ingin membelinya," tutup Ziliakus. Bek Inter Milan, Alessandro Bastoni dilaporkan bakal absen dalam 3 pertandingan karena mengalami cedera. Menurut Calciomercato.com, pemeriksaan medis yang dilakukan oleh klub telah menunjukkan bahwa sang bek mengalami cedera otot. Cedera tersebut dialami Bastoni saat menjalani sesi latihan bersama timnas Italia di jeda internasional kemarin. Seperti diketahui, Bastoni adalah pemain kunci dari skuad Simone Inzaghi, di mana ia telah bermain lebih dari 3.500 menit dalam total 46 pertandingan pada musim lalu. Dia baru-baru ini menandatangani kontrak jangka panjang dengan Inter, yang mengikatnya hingga Juni 2028. Menurut laporan tersebut, Bastoni dipastikan absen dalam pertandingan penting kualifikasi Euro 2024 melawan Makedonia Utara dan Ukraina. Bastoni juga diperkirakan akan melewatkan 3 pertandingan Inter berikutnya yakni melawan Juventus, Benfica dan Napoli. Hal ini membuat pelatih Simone Inzaghi pusing karena ia sebelumnya juga kehilangan Benyamin Pavard akibat cedera. Sementara dalam laporan lain, gelandang Hakan Çalhanoğlu akan melewatkan laga persahabatan mendatang antara Jerman dan Turki karena mengalami gejala yang mirip dengan influenza. Hal ini dibenarkan oleh FA Turki melalui FC Internews, yang mengumumkan bahwa pemain berusia 29 tahun itu tidak akan ikut bepergian bersama skuad timnasnya setelah absen 2 sesi latihan karena sakit. Inter Milan telah menunjukkan dominasi mereka di Serie A sejauh musim ini dalam hampir segala hal. Menurut Gazzetta dello Sport, yang menyoroti awal musim Nerazzurri yang cemerlang di sejumlah kategori. Seperti diketahui, pasukan Simone Inzaghi saat ini berada di puncak klasemen dengan poin tertinggi, serta mencetak gol terbanyak dan paling sedikit kebobolan. Statistik seperti ini tentu saja menjadi yang paling penting dalam menilai awal musim Inter. Namun, ada lebih dari sekedar hal-hal di awal musim ini bagi Inter. Laporan mengungkap bahwa beberapa statistik yang lebih mengesankan yang membuat mereka unggul di depan tim papan atas Italia lainnya. Yang pertama adalah terkait assist yang dicatatkan pasukan Simone Inzaghi. Meskipun Lautaro menjadi berita utama dengan 12 golnya di Liga, namun Marcus Thuram juga memimpin Liga dalam kategori yang berbeda. Striker asal Prancis itu telah mengoleksi 5 assist sejauh musim ini dan itu lebih banyak dari siapapun di Serie A. Inter juga telah mencetak 29 gol dan 22 assist yang merupakan jumlah assist terbanyak dibandingkan klub manapun. Statistik tersebut menunjukkan bagaimana Nerazzurri bermain sebagai sebuah tim untuk menciptakan peluang, dan telah melakukannya lebih baik dari siapapun di kasta tertinggi Italia. Di sisi lain, Inter telah mencatatkan 8 clean sheet yang merupakan jumlah terbanyak di Serie A bersama dengan Juventus. Selain itu, Inter mengoleksi gol terbanyak yang dicetak oleh pemain bertahan sebanyak 5 gol, dan gol terbanyak dari bola mati dengan 9 gol. Kemudian ada tingkat konversi peluang Nerazzurri sebesar 14,22% yang juga tertinggi di Liga. Dengan demikian, sangat jelas bahwa dalam sejumlah kategori statistik, maka Inter adalah mesin yang lebih baik dibandingkan tim manapun di Serie A untuk saat ini.
Inter Milan, kemungkinan akan menjalankan laga tertutup saat bertandang ke Benfica di Liga Champions mendatang. Menurut Gazzetta dello Sport, Estadio da Luz bisa saja dikosongkan untuk pertandingan tersebut karena perilaku kekerasan yang dilakukan oleh fans Benfica pada pertandingan sebelumnya. Penggemar juara Portugal tersebut sekali lagi menjadi pusat kontroversi di Liga Champions. Seperti diketahui, penggemar Benfica telah mendapat hukuman atas insiden kekerasan di San Siro pada leg kedua perempat final UCL musim lalu. Beberapa fans Benfica secara mengejutkan melemparkan suar ke arah sekelompok fans Inter yang berada di tribun di bawah mereka. Dan hukuman yang mereka terima tidak membuat sebagian pendukung Benfica patah semangat. Selama pertandingan penyisihan grup Liga Champions baru-baru ini melawan Real Sociedad, para penggemar klub Portugal tersebut melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan di San Siro pada bulan April. Beberapa supporter Benfica melemparkan suar ke sekelompok supporter Sociedad yang berada di tribun di bawah mereka. Laporan menjelaskan bahwa UEFA masih memproses insiden tersebut, yang kemungkinan bisa saja mengambil tindakan yang lebih keras dengan mengosongkan stadion saat Inter bertandang ke Lisbon setelah jeda internasional. Nerazzurri akan memainkan pertandingan penyisihan grup kelima mereka di UCL pada akhir bulan ini. Inter memang telah lolos ke babak sistem gugur, namun masih memiliki target untuk posisi puncak klasemen grup. Oleh karena itu, pertandingan tersebut kemungkinan akan digelar tanpa penggemar untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Inter Milan kemungkinan akan terjun ke jendela transfer Januari untuk mencari pengganti jika kebugaran Juan Cuadrado tidak kunjung membaik. Menurut FC Internews, Nerazzurri tidak akan terburu-buru dalam merekrut pemain, namun mereka akan mempertimbangkan dengan serius jika kebugaran Cuadrado terus bermasalah. Hampir sepanjang paruh pertama musim ini kebugaran Cuadrado menjadi masalah bagi Inter di sayap kanan. Seperti diketahui, pemain berusia 35 tahun itu tersedia di 3 pertandingan pertama Inter musim ini meski hanya tampil sebagai pemain pengganti. Tetapi setelah itu, Cuadrado tidak lagi bisa diandalkan akibat masalah tendon yang dideritanya. Artinya, meski Cuadrado tidak mengalami cedera serius, namun tidak ada jaminan dirinya akan tersedia setelah jeda internasional November ini. Laporan mencatat, Inter akan dengan sabar menunggu Cuadrado kembali fit sepenuhnya dalam 1,5 bulan lagi untuk berjuang demi bisa keluar dari masalah. Jika Cuadrado tetap tidak bisa diandalkan hingga waktu tersebut, maka Inter mungkin akan mengincar pemain baru untuk memperkuat sayap kanan. Tajon Buchanan dari klub Brugge juga menjadi salah satu pemain yang masuk radar Inter. Inter Milan sangat percaya diri dapat memboyong Andrea Colpani dengan memanfaatkan kedekatannya dengan Alessandro Bastoni. Seperti diketahui kedua pemain memang dikenal sebagai teman dekat, dan Inter bisa mengandalkan Bastoni untuk membujuk Colpani agar mau bergabung bersama Inter. Dalam sesi wawancara setelah pemanggilan perdananya ke tim nasional Italia, Colpani berbicara tentang hubungan baiknya dengan Bastoni. Saya telah berteman dengan Bastoni sepanjang hidup saya, dan dia langsung menyambut saya di skuad Italia. Ujar Colpani seperti dilansir FC Internews. Koneksi tersebut tentunya menjadi keuntungan bagi Inter dalam upaya memenangkan kompetisi untuk mendapatkan tanda tangan bek Monza tersebut. Colpani tampil mengesankan sejauh musim ini untuk Monza, dengan mencetak 6 gol dan 1 assist di ajang Serie A. Tentu saja performa tersebut memicu banyak spekulasi mengenai masa depannya, dan Inter menjadi salah satu tim yang mempunyai minat kuat untuk mendatangkan Colpani. Inter Milan berada di posisi teratas untuk meraih gelar Scudetto musim ini menurut prediksi superkomputer milik Opta. Seperti yang dilansir Sky Sport Italia, musim ini baru memasuki pekan ke-12, namun Opta Prediktor sudah mengklaim jika Inter merupakan kandidat terkuat dan memiliki peluang yang signifikan sebesar 83,3% untuk memenangkan gelar Serie A. Nerazzurri kini memasuki jeda internasional November dengan duduk di puncak klasemen, di mana pasukan Simone Inzaghi unggul 2 poin atas Juventus di posisi kedua.
Terlepas dari kenyataan jika kedua klub akan saling berhadapan di Turin pada tanggal 27 November, namun model prediksi yang digunakan oleh komputer Opta masih melihat sedikit harapan bagi tim lain untuk menantang Inter. Nerazzurri mempunyai peluang sebesar 83,3%, unggul telak atas Juventus yang hanya memiliki kemungkinan 13,1% juara. Segalanya tampak tidak ada harapan bagi para pesaing lainnya, di mana peluang AC Milan hanya 2,1%. Kemudian sang juara bertahan Napoli 1,3%, sedangkan Roma dan Lazio 0%. Namun yang mengejutkan, model komputer ini memberi peluang lebih baik bagi Atalanta dibandingkan Milan dan Napoli untuk merebut gelar, tepatnya sebesar 0,1%. Agen Lautaro Martinez, Alejandro Camano menegaskan bahwa ada kemungkinan sang striker akan terus bertahan di Inter seumur hidup. Lautaro saat ini masih terikat kontrak hingga Juni 2026, namun agennya sudah mulai mendiskusikan kesepakatan baru dengan klub. Seperti diketahui, pemain berusia 26 tahun itu baru saja mewarisi ban kapten dari Samir Handanovic. Peran penting El Toro bagi skuad Inter semakin meningkat dari musim ke musim, di mana sang striker juga telah memberikan indikasi ingin bertahan di klub dalam jangka panjang. Menurut agennya, Lautaro bahkan bisa terus meniti karir yang gemilang di Inter dan tidak keberatan jika harus membela Nerazzurri seumur hidupnya. Hubungan kami dengan Inter didasarkan pada kepercayaan, ungkap Alejandro Camano kepada TV Play seperti dilansir Football Italia. Saya pikir kami akan bisa mencapai kesepakatan yang sangat bagus untuk Inter dan Lautaro. Yang penting bagi saya adalah mentalitas Lautaro yang ingin bertahan di klub seumur hidup. Akan tetapi ada juga kekhawatiran lain karena Inter sedang mencari investor baru terkait upaya pelunasan pinjaman besar ke Oaktree Capital sebelum batas waktu April 2024. Jika mereka perlu mengumpulkan dana dengan cepat dan menyeimbangkan keuangan, maka menjual pemain internasional Argentina itu adalah solusinya. Dalam sepak bola, jika ada momen bagus untuk mendapatkan peluang lain, baik untuk pemain maupun keuangan klub, maka kami akan mempertimbangkannya. Namun, semua pihak tampak sangat senang dengan situasi saat ini dan tidak melihat alasan untuk melakukan perubahan, terutama setelah Inter mencapai final Liga Champions musim lalu. Tujuan Lautaro terus seperti ini bersama Inter, membuat para penggemar senang dan melihat mereka tiba di San Siro dengan optimisme tinggi untuk menyaksikan tim mereka bisa meraih kemenangan. Pungkas Camano. Mantan striker Inter Milan, Christian Vieri menyebut bahwa Marcus Thuram adalah pemain yang bertipe sebagai perusak pertahanan lawan. Berbicara di talk show Bobo TV, Vieri memuji kualitas pemain internasional Prancis itu atas pengaruh yang telah ia berikan untuk Inter sejauh musim ini. Thuram menjelma sebagai pemain kunci sejak tiba di Inter dengan status bebas transfer pada musim panas lalu. Performa Thuram telah melampaui ekspektasi, dan dirinya juga tidak membutuhkan waktu lama untuk proses adaptasi. Pemain Prancis tersebut telah menunjukkan kemitraan yang sangat positif, terutama dengan Lautaro yang mendapat manfaat saat bermain bersama Thuram. Sang striker mampu memberikan pengaruh di lapangan terutama pada level individu. Thuram memiliki kombinasi kecepatan dan kepiawaian dalam menggiring bola, yang menjadikannya ancaman besar dalam situasi 1 lawan 1. Ini adalah kualitas yang tidak dimiliki Inter dalam beberapa musim terakhir, di mana kehadiran Thuram tentu saja menjadi solusi atas masalah tersebut. Vieri pun melontarkan pujiannya untuk Marcus Thuram. Setelah pemain dengan kualitas seperti Lukaku pergi pada musim panas, saya berkata pada diri sendiri bahwa Inter harus merekrut penyerang tengah terbaik jika mereka ingin memenangkan trofi, ujar Vieri. Mereka pun mendatangkan Thuram, dan saya menemuinya langsung di stadion, melihat betapa bagusnya dia bermain dengan rekan satu timnya. Thuram adalah pemain yang hebat, menghancurkan pertahanan lawan, menyerang ruang di belakang lini pertahanan dan mencetak gol. Dia menjalin kemitraan hebat dengan Lautaro, yang menjadi salah satu striker terbaik di Eropa sejak musim lalu. Tutup mantan pemain Inter tersebut.